Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kembali kita jumpa di program Wanita Surgawi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami membutuhkan kehadiran-Mu untuk menasihati kami saat ini. Buat semua kami termasuk pembicara sendiri. Berbicaralah kepada kami ya Allah, ya Bapa di dalam surga. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Ampuni. Bapa, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus. Tuntunlah untuk menyampaikan firman ini. Dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, musuh kita selain kuasa kegelapan yang jelas kita kenali, tetapi juga yang tidak kita kenali adalah musuh yang ada di dalam diri kita. Musuh yang ada di dalam diri kita. Atau boleh dikatakan diri kita sendiri. Musuh itu diri kita sendiri, yaitu manusia lama kita, di mana terdapat kodrat dosa. Manusia lama di mana ada kodrat dosa, itu musuh yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Di dalam firman-Nya Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak menyangkal diri dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Dia tidak bisa mengikut Yesus. Dia tidak bisa menjadi orang Kristen yang benar. Kalaupun dia beragama Kristen, kekristenannya pasti palsu. Kekristenannya gadungan, saudaraku. Dalam hal ini kita harus mengerti apa maksud Tuhan memilih kita. Apa maksud Tuhan menjadikan kita umat pilihan? Tuhan menjadikan kita umat pilihan agar kita menjadi anak-anak Allah yang berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya sebutan, bukan hanya status, tetapi berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Ini sebenarnya yang Allah kehendaki untuk kita miliki, saudaraku. Tidak mungkin seorang bangsawan yang baik, ya, mengangkat seseorang atau mengadopsi seseorang menjadi anak, lalu membiarkan anak itu berkarakter sesuka-sukanya sendiri. Pasti yang mengadopsi anak itu ingin anak tersebut menjadi anak yang layak masuk menjadi anggota keluarganya. Misalnya seorang bangsawan mengangkat anak seorang rakyat jelata, apalagi anak gelandangan. Anak itu harus dilatih untuk menjadi bangsawan, bermartabat bangsawan, berkarakter bangsawan, bersifat bangsawan.
Maka orang tua yang mengadopsi anak tersebut berusaha untuk mengubah karakter anak adopsinya itu. Demikian pula Allah Elohim Yahweh yang mengadopsi kita menjadi anaknya. Tentu melalui korban Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Menjadi Juru Selamat dengan kematiannya di kayu salib menanggung dosa kita, menebus dosa kita, membeli kita dengan darahnya yang mahal, membenarkan kita, dan membawa kita di hadapan Allah sebagai anak-anak Allah. Tetapi keadaan kita belumlah seperti Yesus. Yesus adalah model, prototipe, pattern dari kehidupan anak Allah yang Bapa kehendaki. Allah Bapa menghendaki agar anak-anak yang ditebus oleh darah putra tunggalnya Tuhan Yesus sungguh-sungguh berkeberadaan seperti Yesus anaknya. Dan itu harga mati yang tidak bisa ditawar. Harga mati artinya satu hal yang mutlak. Satu hal yang mutlak yang tidak bisa tidak, saudaraku, harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Tidak bisa tidak. Sayang sekali, saudaraku, banyak orang Kristen yang tidak mengerti, merasa dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah selamat dan diterima sebagai anak oleh Allah. Apapun, bagaimanapun, dia tetap pasti nanti mati masuk surga. Ini penyesatan. Ini pembodohan. Benar-benar sesat. Merasa sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Merasa sudah percaya kepada Yesus, maka dirinya pasti selamat masuk surga. Padahal percaya itu artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Kalau menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai, berarti saudara-saudara, dia hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Ini yang Allah Bapa kehendaki. Yang Tuhan benar-benar inginkan, saudaraku. Tidak bisa diubah. Ini mutlak, absolut. Bahwa orang yang dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya harus sungguh-sungguh menjadi kudus. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Efesus pasal 1, ayat 3 dan 4, saudaraku. Ya, maksud saya, kita membaca Efesus 1 dari ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani di dalam surga, kehidupan kekal, kemuliaan bersama Yesus. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan pun nama kita sudah tercatat, sudah dikenal untuk menjadi anak Allah. Pemilihan ini adalah hak prerogatif Allah. Ya, Allah telah menunjuk nama-nama untuk menjadi umat pilihan. Tetapi ini tidak otomatis pasti masuk surga. Sebab ada firman yang jelas bahwa Allah bisa menghapus nama. Jadi nama seseorang tercatat sebagai umat pilihan
tidak pasti masuk surga. Dia harus berjuang. Itulah yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1 sebagai perlombaan yang wajib. Saudara, tidak ada yang wajib dalam hidup ini kecuali satu, menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Perlombaan yang wajib yaitu memiliki iman yang sempurna seperti Yesus. Artinya ketaatan kepada Allah Bapa. Kemampuan untuk bertindak, berpikir, berucap selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dikatakan sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya, nah ini standarnya, kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipilih supaya kudus tak bercacat di hadapannya. Jadi ada maksud kenapa kita dipilih. Supaya. Ini paralel dengan Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Yang menerima firman, yang menerima logos. Bukan hanya menerima Yesus secara pengakuan mulut dan di dalam pikiran setuju, tapi menyerap firman. Firman masuk dalam daging, sehingga berkata hidup yang kuhidupi dalam daging ini, hidup oleh iman, oleh penurutan terhadap kehendak Allah. Hidup oleh penurutan terhadap kehendak Allah artinya hidup dalam perjuangan mengikuti jejak hidup Yesus. Yang juga firman logos masuk dalam daging Yesus. Dan Yesus adalah manusia sempurna pertama yang menjadi teladan kita. Ayat yang kelima, sebab di dalam Yesus, ayat yang keempat, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 5. Dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita dipilih supaya kudus, dan itulah ketetapan Tuhan. Dia menentukan standar. Standarnya menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah bukan sekedar status, tetapi keberadaan. Saudara, khususnya ibu-ibu yang kekasih, kehidupan kita itu gagal kalau kita tidak serupa dengan Yesus. Apakah kita kaya? Tidak masalah. Apakah kita miskin? Tidak masalah. Kaya, miskin, cantik, tidak menikah atau tidak punya anak atau tidak, bukan masalah wajib. Bukan hal utama, tapi yang utama adalah kehidupan yang tak bercacat, tak bercela, serupa dengan Yesus. Ini yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Nah, untuk menjadi seorang yang tidak bercacat, tidak bercela, berkarakter serupa dengan Kristus, tidak mudah karena kita sendiri sudah punya karakter, saudara. Dan karakter itu sudah menyatu, sudah melekat di dalam diri kita. Menyatu dan melekat di dalam diri kita, saudara. Jadi ya, tidak mudah dilepaskan. Tetapi sebagai orang yang mau mengikut Yesus, bukan mengikut diri sendiri, ikut Yesus, maka dia harus menanggalkan semua sifat-sifat karakter di dalam dirinya yang tidak sesuai kehendak Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan menyangkal diri. Menyangkal diri itu mutlak, saudaraku. Penyangkalan diri ini bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1-2 tahun. Tidak cukup 10, 20, 30 tahun bahkan. Tidak cukup.
sepanjang umur hidup kita adalah proses penyangkalan diri. Supaya sifat-sifat karakter kita yang buruk bisa ditanggalkan, saudaraku. Masih di Efesus, saudara, ya. Di dalam Efesus pasal 4, saudara, ayat yang ke-22. Firman Tuhan mengatakan bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini luar biasa, saudaraku. Saudara, walaupun berpendidikan tinggi, punya pasangan hidup yang baik, punya anak-anak yang sempurna, ekonomi yang limpah, tubuh yang sehat, atau mungkin bahkan memiliki kedudukan, pangkat, gelar, kekuasaan. Tapi kalau saudara tidak menjadi manusia baru di dalam Tuhan, itu percuma. Itu percuma, saudara. Kalau Alkitab berkata kumpulkan harta di surga, itu artinya menjadi manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Dan Tuhan mau memproses kita menjadi manusia baru melalui segala pengalaman yang kita alami. Bahkan sering pengalaman-pengalaman yang pahit, yang pedih, justru memiliki peran yang sangat besar mengubah kita. Kalau saudara melihat dari sudut pandang ini, artinya hidup, kalau saudara memandang hidup ini dari sudut pandang ini, tidak ada masalah yang menjadi berat, saudara. Ya. Khususnya ibu-ibu, ya, tentu juga bapak-bapak. Kalau kita melihat hidup dari sudut pandang ini, wah, hidup kita akan terasa ringan apapun yang sedang melanda hidup kita. Ingat, hidup kita singkat, saudaraku, sangat singkat. Hidup kita sangat singkat, saudaraku. Selain singkat, kita juga tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Ya. Selain kita tidak tahu kapan, selain singkat, kita juga tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Tragis, saudaraku, hidup ini. Selain singkat, kita tidak tahu kapan kematian datang menjemput kita. Jadi saudara, saya ajak memandang hidup dari sudut pandang ini, ya. Ibu-ibu yang sekarang sedang dilanda masalah, kekecewaan, kepahitan, kepedihan hati. Seperti yang sering saya baca dalam Anda Bertanya Alkitab Menjawab, Abam. Tidak ada penghiburan yang lebih besar dari ini. Pandanglah hidup dengan cara pandang yang benar bahwa hidup ini singkat. Dan kita hidup bukan untuk memiliki suami, anak, rumah, gelar pangkat, kekuasaan, kecantikan, atau apapun. Kita hidup hanya untuk meraih karakter anak Allah, watak anak Allah. Ya. Dan musuh yang terselubung itu diri kita sendiri. Nih, ya, kebengisannya, kekejamannya, sikap tidak mau mengalah, pikiran materialisme, pikiran jinah, ya, tidak menghormati orang tua, egois. Di sini, saudaraku, manusia lama ini yang harus disembelih dari hari ke hari. Harus disembelih hari ke hari.
Nah, banyak orang Kristen itu tidak melakukan proses ini, merasa sudah percaya Tuhan Yesus. Ya, padahal percaya itu menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Bukan hanya dengan mulut atau pikiran setuju atau persetujuan pikiran, tapi menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Jika objek yang kita percayai adalah Tuhan, saudaraku, kita mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, kita harus kenali diri kita ini. Nah, setiap hari Tuhan akan memunculkan karakter asli kita. Melalui peristiwa-peristiwa hidup, karakter asli kita ini muncul. Nah, ada ibu-ibu yang dilanda masalah berat. Masalah yang sangat berat. Yaitu masalah suami yang tidak setia, bahkan KDRT misalnya. Saudara, tahukah saudara di balik peristiwa itu, Tuhan mau mengajak saudara untuk melihat bahwa tujuan hidup kita bukan suami, bukan rumah tangga, bukan keluarga, bukan anak. Tapi bagaimana serupa dengan Yesus menjadi anak-anak Allah yang berkarakter luhur dan agung. Nah, ibu-ibu yang stres ketika menghadapi masalah rumah tangganya rasanya rubuh oleh suami yang tidak menjadi suami yang baik. Ternyata tujuan hidupmu suami. Ternyata tujuan hidupmu bukan Tuhan. Tahu nggak saudara itu? Ya, kita tidak ingin suami kita menjadi jahat lalu kita sembarangan memilih jodoh. Ya, bukan begitu. Tapi apapun yang terjadi jangan membuat saudara menjadi galau, upset, stres, depresi, sampai tenggelam. Saudara harus melihat hidup dari sudut pandang kekekalan. Hidup ini singkat. Hidup di dunia sesungguhnya hanya persiapan untuk kekekalan. Haleluya. Nah, manusia lama kita ini dikikis Tuhan lewat peristiwa-peristiwa hidup. Jadi peristiwa-peristiwa hidup yang ekstrim ya saudara. Seperti yang tadi saya contohkan. Ibu-ibu yang menghadapi suami pemabok. Ya, terus suami yang suka main pukul kasar. Ya. Juga tidak setia, selingkuh. Langit hidup saudara rubuh. Rasanya, tapi tidak. Saudara harus melihat hidup dari kacamata kekekalan. Saudara akan kokoh menghadapi keadaan yang begitu berat. Saudara mengkompensasikan perhatianmu bukan pada masalah suami atau masalah rumah tangga, tapi masalah rohani, yaitu manusia lama saudara yang digarap Tuhan untuk dikikis, disembelih, dimatikan agar saudara bisa hidup dalam hidup yang baru. Pengalaman seperti ini pasti dialami setiap orang, saudara. Semua kita mengalami. Kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, memancing manusia lama kita keluar. Jadi kalau seorang kelemahannya temperamental, suka marah, pasti menghadapi kasus di mana dibangkitkan kemarahannya. Yang gampang tersinggung, dibangkitkan perasaan tersinggungnya. Yang mata duitan dapat kesempatan korupsi. Yang kelemahannya seks dapat kesempatan berzina. Nah, apakah kita mengikuti keinginan daging kita atau kita memilih tidak? Kita sembelih manusia lama kita. Ini musuh di dalam diri kita yang berat. Benar-benar berat. Kalau kita bisa membunuh, mematikan semua karakter buruk di dalam diri kita, saudaraku. Iblis tidak punya pangkalan. Iblis tidak punya foothold. Iblis tidak memiliki tempat berpijak. Iblis tidak bisa menempati diri kita. Makanya Tuhan melatih kita untuk membongkar, menghancurkan setiap pangkalan atau setiap tempat berpijak iblis itu dengan peristiwa-peristiwa hidup. Dan firman Tuhan memang mengatakan, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan.
Kita bersyukur memiliki Allah yang begitu baik. Allah yang peduli untuk keselamatan kekal kita. Allah peduli juga terhadap masalah kebutuhan jasmani, rumah tangga, karir, dan lain sebagainya. Tetapi Allah lebih peduli pada kehidupan kekal yang kita harus hadapi di kekekalan nanti. Karenanya kehidupan setiap hari kita itu proses sekolah kehidupan. Proses sekolah karakter. Proses sekolah sebagai anak Allah. Agar kita layak menjadi anak-anak Allah. Allah mengadopsi kita dengan harga mahal. Yaitu darah Yesus Kristus yang ditumpahkan di Bukit Kalvari. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus yang telah membeli kita dan menempatkan kita di hadapan Bapa sebagai anak-anak Bapa. Jangan kecewakan hati Bapa. Jangan kecewakan hati Tuhan, saudara. Saudara, ada satu lagu yang saya gubah terkait dengan khotbah ini. Ku rindu seperti Yesus, ku rindu seperti Yesus, melakukan kehendak-Mu Bapa, selesaikan pekerjaan Bapa, jadikan seperti Yesus, jadikan seperti Yesus dalam jalanku menuju surga, sempurna seperti Bapa. Hanya ini tujuan hidup satu-satunya. Ku berjuang dengan segenap jiwa. Sebelum ku menghadap tata pengadilan-Mu, ku menjadi serupa dengan-Mu. Hanya ini tujuan hidup satu-satunya. Ku berjuang dengan segenap jiwa. Sebelum ku menghadap tata pengadilan-Mu, ku menjadi serupa dengan-Mu. Jadi ibu-ibu, mungkin dari kecil Anda dicampakkan keluarga, mungkin diperlakukan tidak adil, mungkin menghadapi atau mengalami abuse ya, sikap pemaksaan, perlakuan tidak senonoh yang membuat jiwa ibu-ibu rusak. Lalu mendapat suami juga yang tidak menghargai, mencampakkan. Ini khusus bagi ibu-ibu yang mengalami kondisi atau keadaan ekstrim. Saudara masih memiliki peluang hidup yang sukses di langit baru, bumi baru. Tidak ada yang kita harapkan dari dunia ini, ya saudara. Tetapi kita menantikan kehidupan yang akan datang yang lebih baik. Dan kalau saudara mengikuti Truth ID, saudara mengikuti pelayanan kami, pasti saudara akan kami arahkan ke sana. Biar kiranya nurani saudara dibuka untuk melihat maksud tujuan Tuhan memilih kita. Truth ID dengan program-programnya ya seperti seperti ABAM, Wanita Surgawi, seperti yang sekarang kita ikuti, doa, dan lain sebagainya. Mengarahkan saudara untuk memiliki cara hidup, gaya hidup yang baru. Cara hidup, gaya hidup anak Allah.
cara hidup, gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah yang menyenangkan hati Allah. Pasti menyenangkan hati Bapa di surga. Jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita beruntung. Saudara akan menjadi kuat, percayalah. Menghadapi keadaan yang sulit, yang berat bagaimanapun, saudara menjadi kuat. Saudara baru melihat cahaya di dalam hidupmu. Engkau melihat cahaya dalam hidupmu, yaitu tujuan hidup saudara. Bukan suami, bukan anak, bukan keluarga, bukan apapun. Tidak apapun, tapi Tuhan dan kerajaannya. Mungkin khotbah saya ini dianggap berlebihan. Tetapi inilah standar yang harus dimiliki oleh anak-anak Allah. Dan saudara tidak akan pernah menyesal memiliki kehidupan seperti ini. Tidak akan pernah menyesal. Karena saudara akan menjadi anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudaraku, Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Ekonomi, kesehatan, rumah tangga, dan lain-lain. Karena Tuhan pasti memenuhi yang dikatakannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Jangan ragu-ragu, saudaraku. Ya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Dengan pesan Tuhan ini kiranya ibu-ibu dibaharui. Bapak-bapak yang mendengar juga dibaharui. Ingat musuh kita yang terutama adalah diri kita. Kalau Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi dalam hidup kita, itu cara Tuhan menunjukkan di mana letak kelemahan dan kekurangan kita. Supaya kita tanggulangi dan kita tidak memberi tempat berpijak atau pangkalan bagi kuasa kegelapan. Ya, ayo kenali dirimu. Dan untuk itu saudara harus memiliki jam doa pribadi. Setiap hari minimal 30 menit. Berdoa. Menghadap Tuhan. Tiap hari harus begitu. Jangan ada satu hari saudara tidak berdoa. Setiap pagi jam 5 waktu Indonesia Barat saya mengajak saudara berdoa bersama saya. Setiap pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Hampir selalu saya yang pimpin. Kecuali saya keluar negeri. Kecuali saya ada acara-acara khusus. Ya, baik saudaraku. Sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu untuk kami semua. Termasuk untuk saya. Meteraikan firman-Mu di loh hati kami Bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati.